Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risman Drapsari di mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik teman-teman, kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Bagaimana tugasnya? Di pertemuan sebelumnya, apakah sudah dikerjakan? Apabila belum, Bu Risma imbau lagi agar segera dapat dikerjakan. Sehingga nanti setelah nilai akhir keluar, Bu Risma sudah bisa memberikan nilai kepada teman-teman yang semestinya sudah mengerjakan tugas dari pertemuan satu sampai dengan sebelum ujian tengah semester nanti. Baik, izin Bu Risma share screen ya terkait dengan materi kita pada hari ini yakni di pertemuan kelima. Oke, baik di pertemuan kelima kita akan membahas mengenai akuntansi pajak daerah dan retribusi. Nah, di pertemuan kelima ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa topik pertemuan, yakni jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan, pajak PBB, ataupun pajak retribusi yang barangkali teman-teman sudah pernah bayarkan ya. Ini yakni pajak kendaraan ataupun PBB. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai pengakuan dan pencatatan beban pajak daerah dalam akuntansi. Bagaimana sih cara kita mencatat jika terjadinya timbul yang namanya beban terkait dengan pajak daerah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai studi case, yakni jurnal akuntansi untuk pajak daerah di sektor publik. Ya. Yang keempat, yakni kita akan membahas mengenai pengaruh pajak daerah terhadap laporan laba rugi. Jadi, di akuntansi perpajakan kita tidak hanya belajar mengenai pajaknya saja, tapi kita juga belajar mengenai bagaimana sih dampaknya di laporan yang berpengaruh. Contohnya ya ini di laporan laba rugi. Ya, ini izin saya besarkan. Baik, di sini kita akan berbicara mengenai jenis pajak daerah. Pajak daerah itu ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, lalu ada pajak retribusi. Teman-teman bisa lihat di buku panduan yang sudah Bu Risma sematkan juga di link Google Drive ya, di halaman 205, teman-teman bisa baca mengenai jenis-jenis dari pajak daerah. Nah, ini apa sih dasar hukumnya dari pajak daerah ini? Nah, di sini ada apa yang dimaksud dengan pajak daerah. Nah, pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau yang kemarin misal PPh, PPN itu adalah pajak yang dipungut ya oleh pemerintah pusat ya di mana dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau pajak daerah ini yang memungut adalah pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, di sini dasar hukumnya jelas adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung otonomi daerah dan pelayanan publik. Jadi kalau misal teman-teman membayar yang namanya pajak kendaraan bermotor ya, itu kan bayarnya tidak melalui DJP online, tetapi melalui pemerintah daerah ya. Nah, dari pajak-pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah itu, nilainya uang tersebut akan, menurut undang-undang ya, itu akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan publik. Jadi itu dikembangkan, misal untuk melakukan pembangunan jalan, atau untuk sarana dan prasarana di masyarakat. Nah, itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai PDRD ya. Jadi, teman-teman ketika teman-teman bayar yang namanya pajak PBB, retribusi atau pajak kendaraan bermotor, itu bukan untuk pelayanan manfaat yang dirasakan bukan untuk yang namanya ini apa namanya? Untuk pembangunan suatu negara, tapi untuk pembangunan otonomisasi dari suatu daerah itu sendiri. Paham ya sampai sini ya. Jadi teman-teman sudah harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan pajak daerah dan pajak ini apa namanya pajak PPh, pajak PPN, PPNPN harus bisa membedakan. Kalau PPh, PPN
Itu yang mungut adalah pemerintah pusat, kalau daerah itu ya retribusi, terus PBB, terus ada lagi pajak kendaraan bermotor yang mungut adalah pemerintah daerah. Ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak daerah. Pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di sini dibagi menjadi dua, yakni ada yang namanya pajak provinsi, ada yang namanya pajak kabupaten atau kota. Nah, di dalam pajak provinsi itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Lalu biaya balik nama kendaraan bermotor. Kalau teman-teman beli motornya second, terus kepemilikan awalnya adalah si A. Lalu dibalik nama dengan kepemilikan namanya teman-teman, itu otomatis teman-teman akan membayar yang namanya bea balik nama kendaraan bermotor, ya. Pajak bahan bakar kendaraan. Kalau teman-teman lihat di nota apabila teman-teman pembelian melalui SPBU, teman-teman bisa melihat di situ ada pajaknya berapa. Pajak air permukaan, pajak rokok. Rokok itu juga pajaknya itu nanti masuk ke provinsi. Jadi misal ada yang namanya daerah-daerah yang di mana dia ada untuk apa namanya, penghasil atau bahan baku dari rokok. Nah, itu berarti pajak daerahnya juga tinggi karena dihasilkan dari pemungutan dari penjualan pajak rokoknya itu. Nah, kalau pajak kabupaten atau kota itu adalah pajak hotel dan restoran, ya PB 11 ya. Terus pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB perdesaan dan perkotaan, BPHTP, ya. Ini termasuknya adalah pajak kabupaten ataupun pajak pajak kabupaten atau kota. Ya. Jadi tadi ada juga namanya BPHTB. BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak yang namanya BPHTB ini pajak yang dibayarkan oleh pemberi atau penerima hak atas tanah dan bangunan akibat jual beli tanah ataupun hibah ataupun warisan. Tarif standarnya dari BPHTB itu 5% dari nilai NJOP, NOP TKP atau yang namanya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi kalau teman-teman melakukan jual beli rumah ya, nanti ada pajaknya yang namanya BPHTB ya. Oke, baik teman-teman ini Bu Risma lanjutkan ya. Izin saya share screen lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan dan pencatatan beban pajak daerah. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 211 bagaimana sih saat kita melakukan pengakuan dan pencatatan dari pajak daerah tersebut. Nih, pengakuan beban pajak daerah, kapan dan bagaimana bisa dicatat? Kalau kita menggunakan yang namanya hmm, accrual basis, berarti beban pajak itu akan kita akui pada periode saat kewajiban pajak timbul, bukan saat pembayaran dilakukan. Kalau kita menggunakan matching principle, itu beban pajak dicocokkan dengan periode penghasilan yang bersangkutan agar laporan keuangan akurat. Jadi ada dua metode bagaimana cara kita mengakui yang namanya pengakuan beban pajak daerah. Ada yang namanya accrual basis, ada yang namanya matching principle. Kalau di konsepnya accrual basis, berarti beban pajak itu diakui pada periode saat timbul. Ketika pajak tersebut sudah dibayar, tapi periodenya kewajibannya itu belum muncul, maka beban pajak itu belum diakui pembayarannya, ya. Kalau menggunakan matching principle, beban pajak itu akan dicocokkan periode penghasilan yang bersangkutan agar laporan keuangannya itu lebih akurat. Nah, selanjutnya, proses pencatatan beban pajak. Ada yang namanya identifikasi.
Identifikasi adalah menentukan jenis dan objek pajak daerah yang relevan seperti apa. Lalu yang kedua menghitung. Dia mengkalkulasi beban pajak terhutang sesuai tarif berlakunya itu berapa. Dan yang ketiga kita membuat jurnalnya. Jurnalnya saat menggunakan accrual, kita di sini biasanya menggunakan accrual basis ya. Debitnya kita beban pajak, kreditnya utang pajak. Karena be- masih melakukan pencatatan, belum melakukan pembayaran ya. Debitnya di sisi debitnya itu beban pajak, kreditnya utang pajak. Kalau nanti saat melakukan pembayaran, hutang pajaknya itu akan pindah di sisi debit. Hutang pajak berkurang di sisi debit. Kreditnya adalah kas, ya, kas kita berkurang. Ya, teman-teman berarti sudah paham ya, bagaimana sih cara melakukan proses pengakuan mulai dari pencatatannya sampai dengan melakukan pembayarannya. Kita identifikasi dulu jenis pajak yang relevan apa saja. Kita hitung sesuai dengan tarifnya yang berlaku. Saat si accountingnya mencatat, kita sebagai bagian accountingnya mencatat, kita catat sebagai junior accrual basis. Debit beban pajak, kreditnya adalah hutang pajak. Nah, pada saat pembayaran kita balik utang pajaknya di sisi debit, kreditnya adalah kasnya ya yang karena yang berkurang. Nih, sampai sini paham ya teman-teman ya. Ini Bu Risma ada contoh. Nah, Jurnal Pajak Bumi dan Bangunan. Pada saat 31 Desember, nah, beban pajak PBB terus pada hutang PBB 5 juta, 5 juta. Itu pada saat nyatet. Saat bayar berarti utang PBB pada kasnya ada kreditnya adalah kas atau bank. Diambil dari mana? Diambil dari kas ya kas, diambil dari bank ya. Berarti kasnya, kas yang ada di bank. Kas. Nah, jurnal pajak kendaraan bermotornya, nih kita bisa lihat ya. Tarifnya berapa untuk pajak kendaraan bermotornya tadi? Beban kendaraan bermotor 2.400.000. Lalu di sini utang pajak kendaraan bermotor 2.400.000. Pada saat pembayaran, utang pajak kendaraan bermotornya 2.400.000, kasnya berkurang jadi 2.400.000 ya. Ini disesuaikan dengan tarifnya, berapa yang harus dibayar. Ya, biasanya kalau di STNK itu ada ya, teman-teman bisa cek, dilihat berapa sih beban pajaknya, berapa yang harus dibayar. Nah, ini studi kasus Jurnal Akuntansi Pajak Daerah Circle Public. Misal kita menggunakan tahun anggaran di 2024 ya teman-teman ya. Nah, ini contoh soalnya Pemprov Kabupaten X memiliki kewajiban pajak daerah sebagai berikut pada tahun anggaran. PBB tanah dan gedung kantor senilai 12,5 juta. Keterangannya di sini adalah bangunan permanen, sedangkan PKB 5 unit kendaraan dinas, berarti pajak kendaraan bermotornya 5 unit kendaraan dinas, itu ada 8.750.000. Keterangannya di sini adalah kita akan melakukan perpanjangan STNK tahunan, berarti kan membayar pajak STNK-nya ya. Lalu ada yang namanya retribusi daerahnya, nominalnya 3,2 juta. Tulisan keterangannya di sini adalah retribusi jasa usaha, di mana total beban pajak daerahnya, total keseluruhan adalah 24.450.000 rupiah. Nah, bagaimana cara kita melakukan penggabungan jurnal baik pada saat melakukan pengakuannya dan saat kita melakukan pembayarannya. Nah, pada saat melakukan pengakuannya di akhir periode 31 Desember tahun anggaran 2024 itu, kita akan menjurnal debitnya itu di beban pajak daerah, kreditnya adalah utang pajak. Nominalnya adalah total keseluruhan dari jenis pajak, semua jenis pajak yang ada di Pemkap X tadi. Ya, totalnya di sini ada 24.450.000 rupiah. Ya. Ini pada saat penggabungan ya, pengakuan dulu ya. Oh, ternyata ada yang namanya utang pajak. Nah, beban pajak daerah, utang pajak daerah di sisi kredit 24.450.000 rupiah. Baik, terus melanjutkan. Nah, kalau pada saat pembayaran, berarti apa? Seperti tadi, utang pajak daerahnya di sisi kredit, debit, di sisi debit, sorry,
Kreditnya itu kas atau bank, ya. Nominalnya sama 24.450. Ini pengaruh pajak daerah terhadap laporan laba rugi. Tadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan bagaimana kita cara menjurnalnya, bagaimana cara kita saat melakukan pencatatannya, saat membayar, ya, sudah jelas. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai pengaruh pajak daerah terhadap laporan laba rugi. Teman-teman bisa lihat di buku panduan itu di halaman 228 mengenai pengaruh pajak daerah terhadap laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu ada yang namanya laporan keuangan tuh ada yang namanya laporan laba rugi atau terus laporan neraca atau balance sheet, terus laporan arus kas. Nah, di mana laporan laba rugi ini mengurangi laba bersih perusahaan atau entitas. Kalau bebannya itu semakin sedikit, maka laba yang dihasilkan dari perusahaan tersebut maka akan semakin tinggi. Nah, ini akan dicatat sebagai beban operasional. Biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai beban operasional dan akan mengurangi yang namanya eh, laba sebelum pajak, laba sebelum bunga dan pajak. Earning before intern and tax ya. Lalu yang ada namanya neraca atau balance sheet. Nah, balance sheet atau neraca ini utang pajak daerah sama dengan kewajiban lancar. Jadi rumusnya di neraca itu kan aktiva sama dengan pasiva. Berarti utang pajak daerahnya itu sama dengan kewajiban lancarnya. Nah, di sini akan mengurangi yang namanya aset bersih atau net asset dan mencerminkan kewajiban wajib pajak yang belum dibayar. Jadi kalau teman-teman lihat di neraca itu nanti teman-teman bisa melihat bahwa kewajiban kewajiban wajib pajak yang belum dibayar atau aset wajib pajaknya itu ada berapa, kewajibannya ada berapa, itu sudah kelihatan semua di situ ya. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah pencatatan dari arus kas transaksi atau arus kas aktivitas keluar. Ya, ini aktivitas dari aktivitas operasi, ya, dan dicatat saat pembayaran pajak sebelum dilakukan. Jadi teman-teman bisa, ketika teman-teman nemu yang namanya laporan keuangan mengenai laporan arus kas, berarti di situ teman-teman bisa melihat bahwa ada yang namanya aktivitas operasi dari arus kas yang keluar ya. Lalu dicatat sebagai pembayaran pajak yang dilakukan dan mempengaruhi yang namanya likuiditas dari entitas tersebut ya. Jadi teman-teman harus bisa membaca laporan arus kasnya itu seperti apa ya. Nah, ini adalah contoh dampak pada laporan laba rugi. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya bahwa ada yang namanya perbandingan sebelum dan sesudah pajak daerah. Kita lihat dulu dari pendapatan usahanya. Awalnya pendapatan usahanya di sini dari Pemkap X tadi itu sama 500 juta dengan pajak pendapatannya sama ya. Lalu di sini di layar teman-teman bisa lihat ada tanpa pajak dan dengan pajak. Beban pokok produksi itu akan mengurangi yang namanya pendapatan. Laba kotornya masih sama 200 juta. Beban operasionalnya kita lihat. Kalau 80 juta dan kita lihat di beban pajak daerahnya. Kalau tanpa menggunakan yang namanya pajak daerah, dia masih 200 juta dikurangi 80 juta, jadi 120 juta. Tapi apabila dia menggunakan pajak daerah, berarti 24 juta, 80 juta tadi dikurangi lagi dengan 24 juta 450 ribu. Totalnya adalah 95.550. Di sini laba sebelum eh, pajaknya, pajak pusat ya, itu jelas akan berbeda pengaruhnya. Berarti di sini beban pajak daerah itu akan mengurangi yang namanya laba sebelum pajak pusat ya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini juga sama. Pajak penghasilannya berapa? Oh, 25% tarifnya. Berarti 25% dikali 30 juta. Nih ya. 25% dikali 12, 120 juta.
berarti pajak penghasilannya 30 juta. Sedangkan yang dengan pajak retribusi, pajak penghasilannya itu berarti 95.550 dikali 25%. 23.887.500. Ketemulah 71.662.500 laba bersihnya. Jadi di sini dilihat bahwa pajak daerah ini akan mengurangi laba bersih kurang lebihnya sekitar 20,4%. Nah, ini perlu dianggarkan secara cepat yang namanya beban pajak daerahnya tadi ya. Misal bisa dilihat bisa diambil dari pemungutan-pemungutan pajak daerah lainnya. Itu tergantung dari ini ya, dari pemerintah kabupaten masing-masing bagaimana cara mengelola pajak daerahnya. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya bahwa di sini beban pajak daerah ini akan mengurangi laba bersih laba sebelum pajak pusatnya ya, sebelum pajak diambil pajak penghasilannya ya. Kalau pajak penghasilan ini kan Pemda itu kan pasti kan lapornya tetap ke DJP online ya. Nah, itu berarti Pemda ini perlu nih yang namanya memanage ya, bagaimana cara untuk ini ya anggaran yang perlu digunakan 18,337.500. Tuh. Ini di sini saya stop share dulu, lalu ada soal lagi. Oke, oke. Sudah lama ya di layarnya teman-teman ya. Ini ada beberapa soal, bentar saya pindahkan saja. Nah, saya hapus. Terus, nanti saya kirim ya ke pertemuan kelima ya. Oke, soal nomor satu yakni PT Maju Jaya itu memiliki tanah dan bangunan. Nilai NJOP-nya itu 850 juta. NJOP TKP nilai jaminan objek pajak tidak kena pajaknya itu 15 juta. Tarif PBB-nya 0,3%. Berapa sih PPh terhutangnya? Nah, ini ya, PPh terhutangnya berarti 0,3% dikalikan dengan 850 juta dikurangi 15 juta. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. 850, dan nampak ya di layarnya teman-teman dikurangi dengan 15 juta. Nominalnya 835 juta. Kita kalikan dengan 0,0, sorry, 0,03%. Nah, totalnya adalah 2.505. Lalu bagaimana jurnalnya saat mencatat? Oh, jurnal. Jurnal saat melakukan pencatatan. Nih ya, pencatatan. Berarti jurnalnya apa tadi debitnya? Debitnya apa tadi? Kita lihat lagi debitnya. Beban pajak pada hutang pajak. Beban pajak, hutang pajak. Nominalnya berapa? Nominalnya sama ya teman-teman ya di sini. 2505. Nih ya, 2505. Oke. Nih, jurnalnya nomor satu. Terus, soal nomor dua. Pemerintah daerah memiliki 8 kendaraan dinas. PKP per kendaraannya adalah 2.250 per tahun. Hitung total PKP yang harus dibayar. Nih, gampang kan? Berarti kan PKP-nya
Sudah langsung pajaknya, ini BKB yang harus dibayar, berarti kan 2.250.000 dikali 8, 18 juta rupiah. Kita lihat, betul enggak? 8 dikali 2250. 18 juta rupiah. Oke, betul ya? Sama jurnalnya, saat melakukan pencatatan ya masih beban pajak pada utang. Nanti pada saat pembayaran utang pajak pada kas. Ya. Terus nomor 3, sebuah pasar daerah membayar retribusi kios sebesar 175.000 per kios. Jumlah kiosnya itu 40 unit. Hitung jumlah retribusi per tahun. Berarti teman-teman tinggal kalikan saja. 175.000 dikali 40 dikali 12. Berarti per tahun pasar tersebut akan memperoleh total retribusi adalah 84 juta rupiah. Coba kita lihat. 175 per bulan ya. Terus dikalikan dengan 40 dan 40 dikalikan dengan 12. Sama ya, 84 juta. Oke, paham ya sampai sini. Lalu soal nomor 5. Pendapatan usaha 900 juta rupiah. HPP-nya 500. Beban operasional 120. Pajak daerah 30. Berarti teman-teman disuruh menghitung laba sebelum pajaknya. Berarti laba sebelum pajaknya adalah tadi ya pendapatan dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan beban operasional, dikurangi dengan pajak daerahnya. Totalnya adalah 250 juta. Kita lihat 900 juta dikurangi dengan 500 juta dikurangi dengan 120 juta dikurangi dengan 30 juta. 250 juta. Jadi EBIT-nya atau earning before tax internalnya adalah 250 juta rupiah. Baru nilai 250 juta rupiah ini nanti dikalikan dengan nominal total pajak penghasilan yang berlaku. Nanti baru disetorkan ke pusat. Jadi rule-nya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi berarti kita sudah belajar mengenai pajak daerah ya. Pajak daerah tadi bisa kita katakan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kota, atau kabupaten ya. Tadi ya sudah ada dasarnya ya, ini undang-undang untuk membiayai pembangunan pelayanan publik yang ada di daerah tersebut. Nah, contohnya tadi sudah ada ya pajak provinsi itu kendaraan bermotor, bea balik nama, terus pajak air permukaan, pajak rokok tadi sudah Bu Risma jelaskan. Lalu kalau pajak kabupaten atau kota berarti meliputi pajak hotel. Kalau teman-teman pergi ke hotel atau restoran itu kan pasti ada pajaknya. Nah, itu pajaknya tersebut akan disetorkan ke pajak daerah. Terus kalau misal teman-teman ke restoran ternyata restorannya pelangnya di depan itu tulisannya belum lunas pajak atau ya belum lunas pajak reklame ini belum lunas pajak. Nah, itu namanya adalah pajak reklame. Pajak reklame tersebut adalah pajak yang dibayarkan oleh entitas ya, baik itu pemilik hotel, pemilik restoran atau pemilik usaha yang nanti dibayarkannya ke Perda atau pajak daerahnya. Nah, ciri-ciri umum dari pajak daerah adalah yang wajib bayar tidak ada balas jasa langsung dan hasilnya itu masuk ke APBD atau sorry hasilnya masuk ke pendapatan daerah ya ke PAD. Nah di dalam akuntansi pajak itu pajak daerah itu dicatat sebagai beban pajak daerah ya. Di dalam akuntansi pajak daerah itu dicatat sebagai beban pajak daerah. Jadi dia boleh diperlakukan sebagai pengurang ya dari biaya operasional tadi. Nah, Nah, pajak daerah ini akan berpengaruh. Pengaruhnya kemana? Ya ke laporan keuangan. Laporan keuangannya itu lebih spesifik ke laporan laba rugi karena eh, di sini beban operasional itu akan mengurangi laba.
Dan bila belum dibayar, itu akan muncul sebagai kewajiban lancar. Nanti di aset akan muncul, di neraca akan muncul. Nah, itu beban itu harus dibayar. Itu ya teman-teman ya. Jadi pertemuan kali ini Bu Risma rasa cukup karena sudah ada beberapa materi dan sudah ada ini ya contoh soalnya juga yang bisa teman-teman pelajari. Baik, nanti apabila ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp grup ataupun yang ada di Siaka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.